Pelatih Filipina puji setinggi langit skuad muda timnas Indonesia, sebut punya kualitas terbaik. Eliano Rendes beri kabar baik usai timnas Indonesia hadapi Filipina di laga pamungkas. Zahid Zez disebut selangkah lagi bakal gabung klub besar Serie A. Fans Malaysia ngamuk usai timnya gagal lolos ke semifinal Asian Cup 2024. Kevin Dix sedang jajaki kontrak baru bersama klub papan atas Liga Belanda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Filipina yakni Albert Capelas memuji setinggi langit Sintayong usai duel lawan timnas Indonesia di fase grup Asian Cup 2024. Timnas Indonesia telah jumpa Filipina pada laga pemungkas Asian Cup 2024 di Stadion Manahan Solo. Filipina datang ke Solo usai imbang 1-1 lawan Vietnam di kandang sendiri. Sementara skuad Garuda datang ke laga ini dengan modal kalah tipis 0-1 di markas Vietnam. Usai pertandingan, pelatih Filipina memuji setinggi langit sosok Sintayong. Sintayong disebut sebagai sosok legenda bersama dengan timnas Indonesia. Pelatih Filipina juga memuji permainan timnas Indonesia yang dianggap sangat kompak dan juga rapi. Timnas Indonesia sebenarnya hanya diisi oleh pemain muda. Namun meski begitu, mereka dianggap tampil sangat baik dan dominan. Timnas Indonesia tampil sangat baik. Mereka kompak dan rapi. Jujur saya takjub lihat permainan mereka, kata pelatih Filipina. Skuad muda timnas Indonesia ini dianggap akan memiliki masa depan yang cerah di masa mendatang. Ada beberapa pemain yang dinilai memiliki kualitas di atas rata-rata. Namun pelatih Filipina itu enggan menyebutkan nama satu persatu pemain tersebut. Jumat malam menjadi malam yang berat bagi timnas Malaysia. Harimau Malaya dipastikan tersingkir di Asian Cup 2024. Seperti yang diketahui, timnas Malaysia tergabung di grup A Asian Cup 2024. Harimau Malaya satu grup dengan Thailand, Singapura, Kamboja, dan juga Timur Leste. Di grup ini, Thailand jadi unggulan pertama untuk lolos ke semifinal. Sementara timnas Malaysia diunggulkan untuk jadi tim kedua yang menemani Thailand ke babak 4 besar nanti. Namun kenyataan tidak seindah harapan. Harimau Malaya dipastikan gugur di fase grup. Meski diunggulkan sebagai calon tim yang lolos ke babak semifinal, penampilan Malaysia sepanjang fase grup memang tidak meyakinkan. Di pertandingan pertama, mereka hanya mampu meraih hasil imbang 2-2 melawan Kamboja. Di pertandingan kedua, mereka nyaris kalah dari Timur Leste, namun mereka berhasil comeback dengan skor akhir 3-2. Saat menghadapi timnas Thailand, Malaysia sebenarnya tampil disiplin dan membuat gajah perang sangat frustasi. Namun karena blunder fatal dilakukan oleh kiper mereka, Thailand bisa mencetak gol dan menang 1-0 di laga tersebut. Dengan satu kemenangan, satu hasil imbang dan juga satu kekalahan, timnas Malaysia masih bisa lolos ke semifinal. Syaratnya mereka harus mengalahkan Singapura, yang berada di peringkat kedua, berjarak 2 poin saja dari mereka. Bermain di Stadion Bukit Jalil yang merupakan markas mereka, timnas Malaysia berharap akan menjalani malam yang magis. Namun bukannya magis, tangis justru pecah di Bukit Jalil. Timnas Malaysia hanya meraih hasil imbang di laga tersebut. Alhasil Malaysia tersingkir secara tragis di fase grup Asian Cup 2024 ini. Setelah hasil tersebut, publik Malaysia langsung mengkritik para pemain yang tampil buruk di laga tersebut, terutama para pemain naturalisasi yang tampil di bawah forma terbaiknya. Seperti diketahui, timnas Malaysia punya 9 pemain naturalisasi, namun kehadiran mereka tak memberikan dampak apapun. Jujur kami kecewa dengan tim Malaysia. Mereka bermain buruk, para pemain bule pun tak bisa memberikan apa-apa, kata fans Malaysia. Sensasi baru mengguncang jagat sepak bola Indonesia. Zahid Zez, back muda berbakat yang tengah bersinar di Serie A, dikabarkan akan segera merapat ke Torino. Klub berjuluk Toro tersebut dikabarkan sangat serius ingin mengamankan tanda tangan pemain timnas Indonesia tersebut. Kepindahan Zahid Zez ke Torino tentu akan menjadi langkah besar dalam karirnya dan sekaligus membanggakan bagi sepak bola Indonesia. Situasi ini menjadi salah satu topik panas di bursa transfer musim ini.
Idze sempat mencetak gol yang membuat Venezia unggul 2-1 atas Juventus, tetapi laga berakhir imbang setelah Dusan Vlahovic mencetak penalti. Selain itu, Idze bermain dengan sangat baik dalam pertahanan, meredam gempuran Vlahovic berulang kali. Imbas dari performa gemilangnya, Cai Idze mengalami peningkatan harga pasaran menurut situs Transfer Market. Idze kini bernilai 52 miliar rupiah, yang pernah meningkat dari yang sebelumnya bernilai 43 miliar rupiah. Selain itu, media Italia berbicara tentang nama Cai Idze menjelang bursa transfer Januari. Menurut cuitannya di media sosial X, jurnalis asal Italia itu, yakni Giacomo Morandin, melaporkan bahwa Idze masih menjadi perhatian Torino yang merupakan pesaing sekota. Ini bukan sesuatu yang baru, karena Toro telah dikaitkan dengan pemain timnas Indonesia pada musim panas sebelumnya. Meskipun kepindahannya gagal pada musim panas, Idze masih memiliki kesempatan untuk bergabung pada Januari 2025. Torino masih terus memantau secara saksama sang pemain Indonesia, yakni Cai Idze pada Januari. Sang bek tengah merupakan kesukaan Vanoli yang melatihnya di Venezia. Cuit akun tersebut. Bek timnas Indonesia yakni Eliano Renders ukir laga ke-100 bersama dengan klubnya yakni PSV Zwolle. Sang pemain freestyle berusia 24 tahun tersebut bermain sebagai starter saat PSV Zwolle melewat ke markas RKC Waalwijk dalam lanjutan Liga Belanda 2024-2025. Pada laga dilangsungkan pada Sabtu 21 Desember 2024 ini, Eliano Renders berhasil membawa PSV Zwolle menahan imbang tuan rumah dengan skor 1-1. Meski tak mencetak gol, pemain timnas Indonesia itu bermain selama 83 menit dengan rating 7,3 versi SofaScore. Ia mencatatkan 88% akurasi umpan dan 1 umpan kunci. Menariknya, laga tersebut menjadi laga ke-100 Eliano Renders bersama dengan PSV Zwolle sejak dia menjalani debut melawan Feyenoord pada 13 Desember 2020. Selain penampilannya yang sudah mencapai 100 kali, Eliano Renders juga mencatatkan 6 gol dan 7 assist untuk klub Liga Belanda tersebut. Bukan hanya itu, Eliano Renders kembali menjadi starter setelah terakhir kali dialami ketika PSV Zwolle menghadapi Anies Nijmegen pada 24 Agustus 2024 lalu. Hasil imbang itu membuat PSV Zwolle naik 1 peringkat ke posisi 13 klasemen Liga Belanda dengan torehan 17 poin. Sementara itu, RKC Waalwijk tetap berada di urutan ke-17 klasemen alias zona degradasi dengan perolehan 7 angka saja. Tentu mari kedulakan semoga Eliano Renders terus menampilkan yang terbaik bagi klubnya, sehingga Eliano bisa dipercaya oleh pelatih dan bisa memberikan dampak yang signifikan bagi klubnya tersebut. Gosip transfer yang menerpa pemain diaspora timnas Indonesia yakni Kevin Dick masih ramai. Setelah dikabarkan mengundang minat dari Como 1907, kini giliran tim yang dilatih oleh Robin van Persie yakni Feyenoord tertarik mendatangkan sang bek tengah tersebut. Sejauh ini Trabzonspor jadi klub yang paling menginginkan jasa bek 28 tahun tersebut. Klub Jerman yakni Borussia Mönchengladbach juga belum memalingkan minatnya sejak musim panas Juli kemarin. Situasinya saat ini, Kevin Dick menyisakan kontrak hingga Juli 2025. Itu artinya mulai Januari 2025 ia boleh membahas kontrak dengan klub manapun dan bisa diboyong secara gratis per akhir musim ini. Belakangan Kevin Dick juga diincar oleh Como 1907. Namun sekarang Feyenoord, klub yang tak asik buatnya, juga sempat mencaploknya pada bursa transfer Januari. Kevin Dick tiba di FC Copenhagen 4 tahun lalu. Sejak saat itu, ia menjadi bagian integral di tim dan selalu dipercaya menjadi eksekutor penalti bagi timnya. Namun Feyenoord memiliki spot tersendiri dalam karir Kevin Dick. Di sana bakatnya berkembang, dan ia juga sempat merasakan permainan bersama dengan Robin van Persie. Ia datang ke Feyenoord setelah direkrut oleh Fiorentina pada 2017-2018. Dick bahkan bermain reguler yakni sebanyak 31 kali di bawah komando Giovanni van Bronckhorst. Pelatih FC Copenhagen yakni Jacob Nordstrup kaget dengan kabar Kevin Dick akan meninggalkan timnya karena kontraknya yang akan habis pada Juni 2025 tidak bakal diperpanjang klub. Itu sangat mengejutkan saya. Jika Anda mengatakan demikian, itu pasti salah pengertian, ujar Jacob Nordstrup. Yang bisa saya katakan adalah, dia hanya perlu tanda tangan. Saya sangat ingin mempertahankan Kevin Dick, jelas arsitek 36 tahun tersebut.